Others were becoming convinced that it had to be reduced. Here we are, you should be able to see the mountains, you should be able to see our beautiful city, but you can't see anything. Masalah pencemaran udara pada masa kini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya jumlah aktivitas manusia yang sejalan dengan peningkatan teknologi. Alhasil, udara bersih sebagai satu-satunya sumber pernapasan baik bagi manusia menjadi tercemar, yang dapat menimbulkan dampak buruk di berbagai aspek kehidupan. Lantas, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substansi fisik, kimia, maupun biologi ke dalam lingkungan udara normal yang melebihi jumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia dan dapat memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup. Sumber pencemaran udara dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sumber perkotaan dan industri, meliputi pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Selanjutnya, sumber pencemaran udara untuk wilayah pedesaan atau pertanian, meliputi penggunaan pestisida berlebih dengan zat senyawa kimia tinggi. Serta sumber alami, yang berasal dari alam seperti abu yang dikeluarkan akibat gunung berapi, gas-gas vulkanik, bau tak sedap akibat proses pembusukan sampah organik, dan masih banyak yang lainnya. Udara yang telah terkontaminasi zat pencemar disebut udara tercemar. Adapun zat-zat pencemar atau polutannya meliputi karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, klorofluorokarbon, dan timbal. Menurut WHO, saat ini 9 dari 10 orang bernapas di udara yang tercemar. Dampak pencemaran udara juga sudah membunuh sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Bagaimana kaitan antara pencemaran udara dan kesehatan manusia? Ada banyak dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara, di antaranya mengganggu kesehatan makhluk hidup. Kesehatan pada manusia akan terganggu akibat udara yang tercemar, yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi paru-paru, jantung, dan juga sebagai pemicu terjadinya kanker yang sangat berbahaya. Dampak lain yang ditimbulkan dari pencemaran udara yaitu bisa mengurangi jarak pandang. Asap tebal yang menimbulkan polusi udara bisa mengganggu penglihatan. Fenomena pencemaran udara meliputi yang pertama, hujan asam. Hujan asam memiliki kandungan asam sulfat H2SO4 dan asam nitrat HNO3 yang bersifat korosif dan merusak ekosistem perairan di bumi. Yang kedua, penipisan lapisan ozon dan global warming. Polusi udara bisa menyebabkan suhu bumi meningkat sebagai akibat dari ozon yang semakin terkikis oleh polutan pencemaran udara. Lalu, bagaimana solusi atas permasalahan ini? Yaitu dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran lingkungan. Banyak cara sederhana yang dapat dilakukan, seperti melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuhan atau pohon, memilih produk yang ramah lingkungan dan hemat daya, menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta gunakan suatu objek, barang, atau material yang sekiranya dapat mencemari udara secara tepat dan tidak berlebihan, namun tetap efektif dan dapat menunjang keperluan manusia. Ayo, sebagai agent of change, kita bersinergi untuk melakukan perubahan secara konsisten, dimulai dari hal kecil dan berdampak besar nantinya.